Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ria di channel Art to Demir seperti biasa ya. Hari ini saya mau pulang ke Turki. Jadi liburan di Indonesianya udah berakhir, udah selesai. Saatnya kita pulang. Ada yang request, pengen tanya kalau prosedur di airport tuh kayak gimana sih gitu ya. Prosedur di airport sebenarnya cukup mudah ya, nggak perlu kalian takut-takut banget. Jadi kalau di Soekarno-Hatta, saya naiknya dari Soekarno-Hatta Jakarta Cengkareng. Jadi tadi awalnya pas pertama kali itu masuk, habis masuk kita harus security check dulu. Security check itu kalian harus tunjukin bukti tiket kalian sama paspor. Jadi kalau misalkan keluar negeri harus pakai paspor kan, pastikan dicek dulu nama paspornya sama yang bookingan tiketnya itu sama atau enggak. Buktinya itu bisa kalian print atau pakai HP aja gitu, misalkan dari email kah atau misalkan dari screenshotan bookingan, itu nggak masalah. Kamu nanti naruh barang-barang kamu, ntar di X-ray semuanya. Terus habis dari situ kamu langsung masuk untuk check in gitu loh, istilah check in atau enggak taruh tas ya gitu. Jadi kalau misalkan biasanya ada beberapa bagian, jadi misalkan ada online check in. Kalau online check in berarti udah check in online dulu sebelum kesini, jadi tinggal drop bag aja. Terus ada juga yang kayak nggak online check in, jadi semuanya ada antriannya sendiri-sendiri gitu. Sebaiknya sih online check-in gitu kalau emang bisa memungkinkan. Jadi pas kalian mau check-in itu akan diminta paspor kalian gitu. Nunjukin paspor aja sebenarnya udah cukup sih gitu, karena dari paspor dia udah akan tahu semua datanya. Udah dari selesai dengan koper dan check-in, nanti kalian dapat boarding pass. Boarding pass tuh kayak tiket gitu. Jadi ntar ada lihat tuh tiketnya nomor berapa, jam berapa, pesawat kalian, buka boarding pass, boarding gate-nya buka jam berapa gitu, dan semua keterangannya di situ. Udah selesai beres semua, selanjutnya adalah imigrasi. Nah, imigrasi itu biasanya kasih paspor aja sama boarding pass lagi. Habis sudah dari imigrasi udah beres, tadi stamp kalian paspor kalian, jadi itu ada tulisannya tuh kalian keluar dari Indonesia tanggal berapa. Nah, udah selesai dari sana kalian menuju ke boarding gate. Nah, boarding gate itu ntar akan ada security check lagi. Security check lagi, jadi pas di situ bener-bener kalian nggak boleh bawa minuman, cairan dan segalanya yang emang di pesawat nggak boleh, liquid atau apapun yang lebih dari 100 ml ya. Jadi kalau misalkan masih kurang dari 100 ml itu nggak masalah. Jadi habis dari security kalian menuju ke boarding gate. Dari situ ntar berarti tinggal duduk aja, nih lagi waiting buat boarding, lagi nunggu buat boardingnya. Jadi orang-orang nunggu semua di sini. BTW ini pesawat terminal 2 ya saya. Kalau terminal 3 atau terminal 1 mungkin akan ada beda. Gitu ya kira-kira ya, nggak bisa lengkap banget tapi kira-kira segitulah. Ya udah, aku mau terbang lagi nih untuk ke Dohanya. Terbang sekitar berapa jam ya? 9 jam ya kalau nggak salah. Saya juga agak lupa sebenarnya. Dadah, saya masuk dulu ya. Ini kita mau masuk pesawatnya. Jadi tadi dipanggilin zona berapa gitu. Macet. Permisi. Sekarang kita udah ada di Doha, udah nyampe Doha, transit di Doha buat ke Istanbulnya. Jadi habis turun pesawat kita itu akan melalui gate buat kayak security check lagi. Jadi untuk ke gate yang ke Istanbul ini saya lumayan jauh kayaknya, jadinya kita harus naik tram tadi. Naik tramnya kayak di indoor gitu. Ya oke lah, nice, cepet juga sebenarnya, jadi nggak terlalu masalah harusnya. Kalau kamu kayak punya transit kayak saya ini 1 jam 40 menit itu cukup banget sih waktunya buat kamu kayak langsung
semua prosedurnya, jadi nggak usah buru-buru banget, bisa ke toilet juga sempat semuanya, asal jangan lama-lama banget. Tadi pengalaman di pesawat ya, pengalaman di pesawat tuh lumayan lah ya, tapi makanannya menurut aku Qatar somehow menurun ya, nggak kayak dulu lagi. Dulu kayaknya masih enak gitu, sekarang aku agak nggak suka sih gitu. Sampai tadi pas sarapan si pramugarinya tuh baik banget, pramugarinya baik banget, dia care gitu, ngeliat aku makanannya nggak habis, yang tadi malam juga nggak habis, terus yang sarapan juga aku nggak habis, sampai nggak nyentuh. Akhirnya dia nawarin tuh mau makan apa lagi nggak, menu yang lainnya dikasih lihat ke saya gitu. Tadi dikasih lihat pancake gitu, saya juga kurang suka. Terus udah saya bilang nggak apa-apa. Lamaan gitu dia datang lagi ke tempat duduk saya dikasih pilihan buah-buahan gitu, ada apel, ada pisang dan sebagainya gitu. Kayak terharu banget sih, ternyata baru pernah nemu pramugari yang se-care itu sama penumpang ke saya. Ya mungkin kalau di bisnis kelas mungkin akan diperlakukan seperti itu, tapi kan saya ekonomi aja ya. Tapi diperlakukan seperti itu juga, jadi agak terharu. Terus untuk masalah transfer ya, menurut saya transfer itu paling enak, itu ideal tuh 2 jam lah, 2 jam kurang atau 2 jam sekitar itu masih fine menurut saya. Tapi kalau kayak udah 4 jam itu udah lumayan kayak berasa banget sih capeknya gitu. Jadi kalau kalian beli tiket, lihat-lihat dulu tiketnya itu transitnya berapa lama. Biasanya kalau yang murah itu transitnya agak lebih lamaan gitu loh. Tapi again ya, itu pilihan sih sebenarnya mau transit yang lama atau yang cepet. Kalau saya sih prefer yang direct ya. Cuma direct itu budgetnya ada lagi, beda lagi. Kalau nggak diskon lumayan banget harganya tuh. Tapi kalau lagi diskon tuh lumayan banget harganya, bisa kayak hampir berapa persen, itu hampir mirip sama harga saya beli normal untuk yang tiket transit gitu. Jadi pintar-pintar aja nyari tiket promo. Nah, habis itu pernah juga ada yang nanya kan ya, tiketnya berapaan sih kalau ke Turki? Jadi harga normal itu kalau pakai transit itu sekitar 8 sampai 9 jutaan. Menurut saya itu udah oke lah. Kalau misalnya direct, kalau misalkan harga normal itu bisa nyampe 2 kali lipatnya, bisa 15 juta. Setahu saya, seingat saya bisa sampai 15 juta rupiah. Jadinya lumayan kan ya kalau misalkan perbedaannya segitu banyak. Nah, kebetulan nih pas kemarin awal Maret akhir Februari itu banyak tiket promo ya. Jadi si direct aja tuh bisa 10 juta dapat gitu. Itu murah banget sih, direct Turkish Airlines 10 juta. Itu murah banget. Kalau misalkan yang Qatar yang transit itu bisa sampai harganya sampai 7 juta, which is lebih murah. Saya kemarin beli 8,7 juta. Itu harga normal. Tapi saya emang belinya sih harga normal dan emang deket-deket banget sih. Jadi menurut saya itu masih oke lah kalau 8 jutaan. Tapi kalau udah lebih dari itu ya itu agak mahal kalau transit. Saya pakai Qatar Airlines. Qatar Airlines itu transitnya di Doha kayak saya sekarang ini. Jadi kalian bisa ada pilihan tuh, ada Etihad tuh kalau nggak salah di Abu Dhabi ya. Terus ada Emirates di mana ya lupa. Ada Emirates, terus biasanya kita pakai Turkish Airlines atau yang direct. Terus apa lagi ya biasanya? Itu aja sih kayaknya. Sama atau lagi ada apa ya? Itu ya kayaknya itu. Oh, ada Saudi Arabia juga, itu saya belum pernah naik sih. Itu di Jeddah itunya transitnya. Tapi ini again ya, ini rate 2019 awal. Jadi di sini enak juga sih transitnya dan bersih, lumayan lah Doha untuk buat transit. Terus enaknya lagi kalau di Qatar ini ada internet gratis, jadi kayak enak banget bisa langsung connect. Cuma pengalaman saya pakai SIM cardnya Turkcell itu nggak kebuka internetnya. Saya ganti pakai Indonesia Telkomsel, baru deh kebuka tuh free wifi-nya. We invite you to browse the extravaganza in-flight GDP catalog, which is located in your seat pockets. Halo, baru nyampe di Istanbul. Lihat deh, bisa belanja duty free juga.
Jadi tadi baru aja lewatin imigrasi lagi. Jadi habis turun langsung ke imigrasi. Itu kasih paspor aja sama visanya gitu. Kalau saya tadi ada ikamet juga, jadi saya kasih ikametnya untuk visanya. Terus sekarang kita on the way ambil bagasi koper kita. Nomornya berapa ya? Ya udah, ntar lagi ya. Aduh, akhirnya kita udah sampai juga nih di Turki ya. Setelah flight dari Jakarta, terus di Doha transit 1 jam 40 menit. Dan flight lagi dari Doha ke Istanbul, ke Sabiha Gökçen. Itu sekitar 4 jaman. Akhirnya saya nyampe di Istanbul. Jadi Istanbul tuh ada 3 airport sekarang, 1 baru. Jadi 1 itu sekarang ada di Sabiha Gökçen, itu SAW inisialnya. Ini saya lagi di sini. Itu ada di Istanbul bagian Asia, si Sabiha Gökçen ini. Lalu ada lagi 2 lagi di Istanbul bagian yang Eropa, itu 2, itu Ataturk sama 1 lagi yang baru. Nah, jadi ada 3. Jadi kalau kamu beli tiket pesawat itu juga tolong diperhatikan aja gitu, jangan sampai salah beli. Atau kalau kalian emang mau ke Istanbulnya buat tujuan turis gitu, sebaiknya sih ambil tiketnya dari yang di bagian Eropa ya, jadi yang Ataturk atau yang lainnya gitu. Karena yang Sabiha Gökçen yang saya ambil sekarang ini dia adanya di Asia, jadi biasanya Asia itu lebih ke tempat buat tinggal biasanya. Semua yang kayak wisata-wisata terkenal kayak Sultan Ahmed dan kawan-kawan itu adanya di bagian Eropanya Istanbul. Jadi better kalau kalian nginep juga bagian daerah Eropanya. Ada juga sih video saya yang tentang Istanbul. Kalau emang mau juga bisa diklik di sini. Ya udah, segitu aja vlog kali ini. Semoga menjawab penasarannya Mbak Neysha Putri yang waktu request ke saya. Segitu aja dari saya. Sekarang saya lagi nunggu flight buat ke Izmir. Jadi saya pindah ke penerbangan domestik sekarang buat terbang ke Izmir, ke rumah saya di Izmir. Ya udah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.